J, dua, tiga, Kalabat. 4, 5, siap. Siap. Start. Kontennya jangan dulu di-share, Pak. Oh, apa langsung. Oh, langsung share. Tenang, Bapak Basit, tenang. Kalem. Di sini kita ada beberapa, ada banyak. Kita mulai ya. Siap. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Di antaranya ada instruktur kita yang sudah bisa masuk, walaupun harus masuknya agak lumayan sulit untuk hari ini. Di antaranya ada Pak Wahyu Hidayat, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Tuti Rohiyat Rudi, dan juga ada Pak Abdul Basit, Pak Yansan, dan yang lainnya ya. Alhamdulillah untuk hari ini Pak Abdul Basit akan menjelaskan tentang requirement secara online dengan menggunakan form digital, atau Google Form, yang mana dimulai dari jam 4 atau jam 16 sampai dengan jam 5. Dan untuk hari ini Pak Abdul Basit SPD sebagai presenter yang dari SMA Tegalwaru, beliau juga sebagai guru bahasa Inggris, dan juga ada moderator kita yang sangat hebat sekali. Di sini ada Pak Yandri Suswek Endun MPD. Beliau juga dari Kupang. Beliau dari Kupang atau Nusa Tenggara Timur ya, di mana beliau ini adalah asli dari sana ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Kristen Protestan. Beliau ini dari SD Katolik Eva Menanu, dari SMP Negeri 1 sama, SMP, SMA, dan S1-nya bahasa Inggris juga. Ini di Universitas Nusa Cendana. S2-nya di Pendidikan Bahasa Inggris juga di Universitas Nusa Cendana. Dan beliau juga sebagai guru di SMP SMA Reformasi Plus, di SMK Reformasi Plus, dan sekarang sebagai operator di SMP Angkasa Kupang. Ya. Insya Allah kali ini kita akan ditemani, atau untuk acara ini akan dipandu oleh Bapak Yandri Suswek Endun. Untuk itu kami persilahkan. Silakan Pak Yandri. Oke, selamat sore buat kita semua. Terima kasih buat Pak Sony Wibawa Mkom sebagai host yang punya room ini untuk kita berdiskusi. Saya akan memperkenalkan presenter hebat kita, Pak Abdul Basit, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Inggris pada SMA Negeri 1 Tegalwaru. Sore ini beliau akan membawa materi tentang rekrutmen secara online dengan form digital menggunakan Google Formulir. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan Pak Abdul Basit untuk segera memulai pemaparan materinya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru hebat, teman-teman luar biasa, host yang sangat luar biasa, Pak Sony dibantu dengan
Bapak moderator yang sangat luar biasa juga, Pak Yandri. Izinkan saya hari ini memaparkan tentang rekrutmen secara online dengan form digital, meskipun saya tahu bahwa Bapak-Bapak dan Ibu sudah jauh lebih hebat daripada saya, jauh lebih mengerti daripada saya, tapi akan kita coba kupas kembali tuntas bersama-sama bagaimana cara membuat rekrutmen secara online menggunakan form digital atau yang sering kita kenal dengan Google Form. Pak Yandri mohon dibantu untuk slide-nya ya Pak Yandri. Sebelum kita masuk ke Google Form, maka pertama yang harus kita ketahui adalah harus mempunyai Google account. Jadi sebelum kita bisa masuk ke Google Drive atau bikin Google Form, pertama kita harus mempunyai Google account atau akun Google. Pastikan bahwa peserta atau kita sendiri harus mempunyai Google akun atau akun Google, terus harus hafal passwordnya juga. Dan hari ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, atau peserta didik yang lain yang sedang work from home atau study from home juga sama, mereka pasti sudah mempunyai Google account atau akun Google. Apalagi hari ini media sosial sudah banyak, otomatis mereka pun pasti mempunyai akun Google. Jadi lanjut Pak Yandri. Kalau misalnya kita sudah punya Google account atau akun Google, kita harus, kalau misalnya belum punya, kita tadi harus bikin dulu akun Google, terus diverifikasi menggunakan nomor HP. Nanti verifikasinya bisa dikirim lewat Gmail yang bisa dibuka nanti di Gmailnya, kita tinggal verifikasi akun. Setelah itu, kalau misalnya sudah masuk ke akun Google, langsung kita bisa masuk ke akun Google dan buka Drive. Buka Drive, di pojok sebelah kanan itu ada buka Drive. Ini lanjut Pak. Nah, di pojok sebelah kanan itu ada Drive. Pilihan-pilihannya di Drive itu klik Drive, nanti pilihan-pilihannya ada terbaru, ada inbox yang di sebelah kirinya, started, news, send, draft, dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan membuat form, Google Form, maka yang akan kita pilih itu adalah new. Terus di bawah kayak new, yang akan kita pilih adalah new. Setelah itu ada more. Di more, maka kita pilih Google Form, tinggal diklik maka akan muncul seperti tampilan pada slide. Di sana ada untitled form, bentuk formnya masih kosong, form tanpa judul atau untitled form. Terus di sana silakan ditulis judulnya untuk apa, misalnya untuk presensi kehadiran di Visitive Batch Jabar 6. Terus tulis pertanyaannya mau dalam bentuk apa di kolom kedua. Di untitled form ada form description, itu bisa diisi atau enggak pun enggak jadi masalah. Kalau misalnya mau diisi silakan. Terus tulis pertanyaan, setelah itu di pertanyaan di sebelah kanan ada pilihan jawaban, maksudnya jawabannya bisa dalam bentuk option, ada multiple choice kalau itu diklik, ada jawaban singkat, ada esai juga kalau misalnya diklik yang itu, karena kita pilih tulis jawaban pilihan ganda, maka kita pilihan ganda, terus menambah pertanyaan, tanda plus atau icon plus positif untuk menambah pertanyaan. Nah di slide selanjutnya, ini untuk form deskripsi. Di deskripsi kalau misalnya mau menambahkan gambar, silakan ada ikon gambar, diklik nanti akan muncul pilihan di sana, tinggal memilih kita mau nyunting gambar di mana, misalnya di file yang ada di folder mana, tinggal diklik, atau misalnya mau ngambil gambar secara live langsung, tinggal di screenshot, bisa lewat
laptop ya juga, atau misalnya kita buka drive-nya menggunakan handphone, bisa langsung menggunakan handphone juga. Selanjutnya untuk pilihan jawaban tadi ada short answer atau jawaban pendek paragraf, ada multiple choice, ada check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice, grid, tick box grid, date, dan time. Itu jenis jawaban. Kalau misalnya kita menginginkan jawaban yang panjang, maka pilih paragraf. Yang jawaban pendek cukup dengan short answer dan lain sebagainya. Selanjutnya masih di yang sama, kalau misalnya kita membutuhkan responden wajib menjawab pertanyaan ini, maka tinggal diklik di paling bawah, itu ada required. Pastikan tombol tersebut diaktifkan di sebelah bawahnya Pak Yanni. Di slide selanjutnya itu ada, nah di situ kalau misalnya kita membutuhkan responden wajib menjawab pertanyaan ini, maka harus diaktifkan tombol yang warna biru required, pastikan tombol itu diaktifkan. Itu untuk menandakan kalau si responden wajib menjawab pertanyaan tersebut, mau jawabannya dalam bentuk multiple choice ataupun jawaban yang singkat atau panjang. Kalau misalnya itu sudah diisi, sudah dicentang atau diaktifkan, maka tidak bisa dikirim kalau misalnya pertanyaan tersebut belum diisi, wajib diisi. Selanjutnya, untuk settingan dalam Google Form, tinggal di sebelah kanan itu ada klik tombol setting, logo setting sebelah kanan, nanti muncul tampilan seperti ini, setting. Di sana ada pilihan general, presentation, dan quiz. Kalau misalnya kita memilih general, di sana ada pilihan collect email addresses, respond received, requires sign in, dan lain sebagainya. Maka untuk centang untuk meminta alamat email otomatis ketika responden mengirim, maka akan ada langsung balasan dari kita atau untuk meminta alamat email otomatis. Selanjutnya ada presentation, quiz. Kalau misalnya mau dijadikan quiz, tinggal klik tombol quiz, jadikan quiz. Cuman nanti setiap pertanyaan itu harus dikasih nilai dari setiap pertanyaan kalau misalnya mau dijadikan quiz. Kalau presentation, setelah beres tanggapan, memberikan tanggapan, dikirim, maka di sana nanti akan ada statement tanggapan Anda telah diterima. Itu bisa diganti-ganti statement seperti itu. Selanjutnya, yang harus ada dalam form digital yaitu pertanyaan, jenis jawabannya singkat, nama lengkap, jawaban singkat, asal instansi. Ini contoh untuk membuat daftar hadir atau presensi. Nama lengkap, jawaban singkat, asal instansi, jabatan, nomor HP, grup. Kalau grup itu pilihan ganda dari mulai grup VCT Jabar 6, 14.1, 14.2, 14.3 itu pilihan ganda. Kalau yang nama, asal instansi, jabatan, nomor HP itu jawaban singkat. Terus nama instruktur, jawaban singkat. Terus apakah instruktur hadir saat penugasan, itu juga jawaban pilihan ganda, jawabannya ya dan tidak. Selanjutnya, pada tombol send atau kirim di sebelah kanan itu ada tombol kirim atau send, akan muncul tampilan seperti ini. Maka yang harus dipilih itu adalah gambar atau ikon yang tengah, itu seperti ikon ya link. Nanti akan muncul link. Kalau misalnya mau di short, tinggal dicentang shorten URL. URL-nya tinggal di shorten, maka nanti linknya akan menjadi pendek. Atau mau diperpendek lagi, dipersingkat lagi, bisa menggunakan aplikasi bit.ly. Tapi kalau misalnya sudah cukup dengan shorten URL, saya pikir sudah cukup. Selanjutnya, kalau misalnya setelah itu beres, kita lihat respon yang masuk di Google Form. Itu ada question, itu pertanyaan yang tadi kita bikin, pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin. Sedangkan responses itu adalah
orang-orang yang mengirimkan jawaban kepada Google yang kita buat atau Google Form yang kita buat di responses. Nanti ada beberapa orang atau ada beberapa responden yang masuk ke kita. Nah, terus di sana kalau misalnya kita mau download dan rubah ke Excel, ada create spreadsheet. Di sana bisa langsung nanti akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, diklik create spread yang barusan itu, maka akan muncul create a new spreadsheet. Itu tinggal di create, diklik create, maka akan tersimpan secara otomatis, akan muncul, nanti tinggal save as saja atau di download. Selanjutnya ada form publisher. Fungsi dari form publisher ini adalah merubah dari yang tadi, yang spreadsheet atau tanggapan yang tadi dirubah ke PDF atau lain sebagainya. Di sana di tombol sebelah kanan ada icon add-on. Karena ini tidak ada dari sananya, bukan bawaan, maka harus diinstal dulu. Ada add-on dan dicari add-ons, ya dicari. Setelah add-on cari form publisher. Setelah ketemu publishernya, tinggal diinstal ya, terus di bawah Pak, makasih. Diinstal, setelah diinstal nanti akan ada tampilan get ready to install, klik continue. Ini tinggal next, terus di sini tinggal pilih akun yang akan digunakan untuk memasangkan form publisher. Misalnya di sini nama akunnya MS Febriandrini, tinggal diklik itu, atau misalnya akun masing-masing. Nanti akan muncul tampilan seperti di bawah. Tinggal allow, klik allow, izinkan. Nah, tinggal klik allow, dan nanti di bawahnya muncullah ada form publisher. Di sini kebetulan kayaknya udah ada form publisher sama form limiter. Tinggal penggunanya seperti yang dijelaskan. Terus Pak, paling bawah langsung ke form limiter aja. Di form limiter pun sama pengaya untuk batas waktu absensi. Nah, di sini pun sama, karena bukan bawahnya, tinggal diklik di add-on tadi, terus cari di form limiter, di-install, continue, allow, menggunakan akun Google yang mana, tinggal di setting. Untuk form limiter di sana bisa set limit waktu dan tanggalnya. Ya, di situ, di sini bisa set waktu, tanggalnya, date and time, mau sampai jam berapa atau dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya di sini diklik, nanti di add-on-nya keluar form limiter. Terus diklik misalnya tanggal 4 bulan 6 tahun 2020, terus mulai sampai jam 2 PM. Jam 2 PM, tinggal klik set di bawahnya, maka akan langsung otomatis tersimpan. Terus message when submission are closed. Kalau misalnya pesan yang akan disampaikan kepada responden ketika waktu sudah berakhir, itu bisa diganti, silakan kalimatnya bisa diganti, tidak harus menggunakan this form is no longer accepting responses, tapi bisa diganti dengan statement yang lain. Setelah itu di set and enable kalau untuk mengaktifkan, dan untuk menonaktifkan kembali nanti tinggal di disable. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada moderator yang terlihat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Abdul Wasid yang telah membawakan materi tentang form recruitment ini. Di sini sudah ada yang mau bertanya, Pak, dari Pak Roni, tentang bisa tidak mengisi tambahan video TikTok dalam form yang tadi.
Atau mau ada beberapa pertanyaan, mau jawab satu persatu dulu atau saya bacakan semuanya? Jawab satu persatu boleh. Oh ya, kita satu persatu saja. Mulai dari pertanyaannya Pak Roni tadi. Bisa tidak mengisi dengan tambahan video TikTok? Video TikTok ya. Orang yang lain. Setahu saya, selama saya menggunakan Google Form, paling hanya menambahkan gambar saja, karena tidak sampai bisa menambahkan video. Kalau menambahkan gambar, saya rasa masih bisa, tapi kalau untuk menambahkan video, saya belum menemukan bagaimana cara menambahkan video. Tapi kalau misalnya untuk menambahkan gambar, bisa. Jadi untuk memasukkan video TikTok belum bisa, Pak Roni kayaknya. Itu Pak. Oke, jadi Ayah Oni itu jawaban dari Pak Abdul Basit. Untuk formnya hanya bisa ditambah gambar tanpa ditambah video. Begitu ya Pak? Ya, betul. Ya. Kita ke pertanyaan berikut dari Pak Wahyu Hidayat. Apakah Google Form ini, sebentar Pak, izin bertanya Pak, Google Form ini sudah saya coba untuk ulangan online. Namun masih banyak peserta yang ketika mengerjakan copy paste jawaban dari Google. Adakah cara supaya siswa mengerjakan dia nggak bisa buka Google buat searching jawaban? Hatur nuhun Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Selama ini saya yakin kalau misalnya karena memang jauh dari pantauan dulu, juga orang tua karena menggunakan Google Form, mereka pasti buka Google, jawaban di Google. Paling disiasatinya tadi menggunakan formulir Pak. Jadi waktunya dibatasi biar mereka ketika membuka Google waktu udah habis. Nah, jadi mereka ada rasa ketakutan ketika membuka Google, waktu habis dipakai searching di Google, akhirnya mereka akan menikmati. Mungkin seperti itu simpelnya. Solusi untuk ini seperti itu mungkin, Pak. Untuk Pak Wahyu, dari Pak Abdul Basit mengatakan untuk supaya siswanya tidak membuka atau searching jawaban dari Google, kita batasi waktunya sehingga pertanyaan yang menyangkut mata pelajaran kita, dia atau siswa tersebut tidak search di Google untuk jawabannya. Jadi kita batasi saja waktunya. Mungkin kreasinya kita soalnya bagaimana sehingga siswa juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab mungkin ya. Mungkin begitu ya Pak. Ya, ya betul Pak. Sehingga siswa juga tidak membutuhkan banyak waktu sehingga mereka tidak mencari jawaban di Google. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan melalui chat atau bisa raise hand, nanti dibukakan mikrofonnya. Oh ya, silakan Ayah, silakan aktifkan mikrofonnya. Pak Basit. Ya siap, Pak Roni. Saya belum pernah nyoba pakai Google Form ini ya, buat soal ya. Apa di situ ada settingannya timer? Ada form limiter, jadi settingannya di add-on Pak, diklik add-on sebelah kanan itu harus di download dulu. Nanti ada form limiter.
Nah, di form limiter itu nanti kita bisa setting waktu tanggal berapa berakhir. Jadi bukan waktu mulai, tapi waktu berakhirnya tanggal berapa, terus jamnya jam berapa. Oh, bukan per nomor soal ya, Pak ya? Oh enggak, bukan. Jadi itu semuanya langsung di form limiter itu langsung per form. Per formulirnya disetting di form limiter. Oh, berarti kalau kita setting limiter berarti limiter hari saja ya, bukan Ya, per waktu per soal. Bukan. Karena saya belum pernah nyoba. Tapi misalnya kita bikin soal hari ini, terus kita di limit pun hari ini bisa. Misalnya tanggal 25 kita bikin soal, kita akan menutup soal tanggal 25 jam 6 misalnya. Nah, tinggal 25, terus jam 6 di set aja, set nembak. Oh, begitu ya, Pak. Berbeda, Terus sudah pernah nyoba. Gimana? Berbeda dengan kuisis atau Kahoot ya, Pak? Ya, beda. Kalau Kahoot itu kan personal ya. Iya. Jadi mungkin rentetannya dengan yang dari Pak Wahyu tadi. Kalau kita menggunakan kuisis kan kita setting 15 second, berarti siswa itu sudah tidak bisa buka Google, dia kesempatan karena dikejar waktu itu tadi. Ya. Terus kemudian bobot materi juga menentukan waktu yang kita setting tadi. Tidak bisa seperti itu ya, Pak ya, untuk di form ini. Kalau di sini jadi perform, sepengetahuan saya menggunakan Google Form itu jadi tidak per soal, tapi tidak per soal ya. Iya. Baik, makasih Pak Basit. Terus, ya sama-sama. Terus ini untuk tambahan tadi Pak untuk video, kalau video offline nggak bisa. Tadi saya cek, kayaknya bisa langsung searchingnya di YouTube, paling video YouTube linknya yang masuk. Tapi begitu dia ujian bisa buka? Ya, pasti ujian pasti bisa kebuka. Jadi yang ke download itu adalah linknya, nanti bisa langsung. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Yandi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Roni. Oke. Yang mau bertanya lagi silakan raise hand. Akan dijawab oleh Pak Abdul Basit. Silakan yang mau bertanya, Ibu Tuti. Ada dari Pak Wahyu di ini nih Pak ini. Ini Pak Wahyu kemarin nyoba katanya pakai form notification sama di add-on bisa set waktu mulai dan waktu berakhir. Oh ya. Bisa Pak Roni kalau misalnya pakai dari notifikasi sama di add-on bisa menggunakan set waktu mulai dan waktu berakhir. Baik, makasih Pak Wahyu informasinya. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan, masih ada waktu untuk berdiskusi. Di sini formnya nanti kalau kita mau membatasi waktu mungkin kita berikan linknya 20 atau 30 menit. Kalau memang jamnya dibatasi hanya 30 menit, mungkin 30 menit sebelum berakhir kita baru kita berikan linknya sehingga mereka juga tidak banyak waktu untuk searching jawaban di Google ya. Mungkin juga seperti itu ya Pak Abdul. Ya, betul Pak. Jadi kalau kita membuat juga untuk ujian, mungkin kalau biasanya kan 40 nomor atau 30 nomor, mungkin kalau seperti itu mungkin kita kasih batasan waktu juga. Ini harus berapa? Kita sebar linknya sesuai jamnya saja sehingga siswa juga dibatasi. Ini seperti itu ya Pak. Iya betul.
Tapi kalau misalnya siswa ada kesalahan mengisi, koreksi bisa tidak, Pak? Untuk koreksi kalau misalnya belum dikirim ke yang punya home-nya masih bisa dikoreksi. Tapi kalau misalnya sudah dikirim tidak bisa dikoreksi, kecuali kalau misalnya dia ngirim lagi menggunakan tanggapan yang lain. Nah, untuk tanggapan yang lain, kalau misalnya tadi di presensinya nggak dicentang, itu bisa mengirim beberapa kali. Tapi kalau misalnya di presensinya dicentang, itu bisa mengirim hanya cukup satu kali saja. Oh, begitu ya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Itu seperti begini ya Pak Abdul, mungkin saat kita sudah meminta siswa, seperti kita dalam ruang kelas, kalau kita sudah meminta siswa mengumpulkan, kan sudah terkumpul, tidak lagi mereka datang koreksi lagi kan jawabannya begitu. Mungkin seperti itu ya Pak Abdul. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Yani. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi? Satu lagi mungkin sharing. Pak. Ya Pak Yandi. Ya. Ya, saya Pak Sony mau nambahin. Iya Pak. Ya, menambahin pertanyaan maksudnya. Sesuai dengan judulnya kan di sini ada tentang requirement ya, recruitment secara online tentang dengan menggunakan form digital. Nah, untuk perekrutan ataupun untuk kita melakukan presensi, mungkin kalau saya tidak ke soal ujian dulu ya, karena tentang requirement di sininya. Kenapa harus menggunakan Google Form, padahal mungkin di aplikasi yang lain banyak gitu. Mungkin bisa disebutkan Pak Abdul Basit untuk kelebihan-kelebihan dari Google Form-nya sendiri. Kenapa kita harus pakai ini daripada pakai yang lain, itu Pak Basit. Semangat. Yang pertama diajarkan. Yang saya ketahui yang pertama itu adalah ini, Google Form lebih simpel, lebih memudahkan, terus lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi yang lain saya belum tahu, yang baru saya tahu cuma ini aja Pak Sony. Mungkin Pak Sony bisa menambahkan aplikasi yang lain itu apa aja yang untuk rekrutmen secara online. Nah, pertanyaannya jadi bolak-balik ini. Tadinya saya hanya ingin meluruskan gitu kan, ini loh, walaupun memang di Google Form itu banyak fasilitasnya, banyak kelebihannya, termasuk salah satunya yaitu selain kita bisa menggunakan untuk presensi kehadiran, kemudian bisa juga melakukan untuk pendaftaran, untuk formulir pendaftaran, dan bahkan bisa dilakukan untuk yang tadi saya tahu banyak pertanyaan dari Pak Wahyu dan kawan-kawan tentang pembuatan soal dengan menggunakan atau ulangan dengan menggunakan Google Form. Yang kita tahu kenapa pakai Google Form padahal aplikasi yang lain itu banyak. Karena di aplikasi yang lain itu kita ketika mau mengisi, misalkan siswa mau menggunakannya itu harus melakukan registrasi. Makanya wajib punya email dan wajib punya nomor HP untuk registrasi pengisian formulir tadi. Tapi di Google Form, ketika kita buat presensi seperti ini, maka orang lain yang menggunakan atau siswa yang menggunakan atau peserta yang menggunakan presensi ini tidak harus wajib punya email. Karena ada formulir yang tidak wajib diisi emailnya. Itu. Nah, makanya kenapa saya juga membuat soal, ulangan itu menggunakan online, itu menggunakan Google Form, karena siswa tidak wajib punya email, tapi dia harus kalau di soal itu, di soal ulangan siswa tidak wajib masukin email, tapi dia wajib masukin token. Itu kalau di soal saya. Tapi kelebihannya Google Form ini banyak ya tadi ya, bahkan bisa dilakukan dengan menggunakan HP, bahkan bisa juga
apa untuk pembuatan formnya bisa diimport dari format Word gitu kan, dari format doc gitu kan. Nah, atau dan juga yang lainnya. Mungkin itu saja tambahannya sedikit dari saya, Pak Basit. Siap, terima kasih Pak Sony tambahannya, masukannya. Terima kasih Pak Sony Basit buat boleh nambah? tambahannya. Boleh nambah Pak Basit? Boleh, Oh boleh. ya, silakan Pak. Ternyata itu banyak, selain Google Form itu banyak yang survei-survei gratis buat pembuatan Google Form tadi. Itu contohnya kayak ada survei Monkey, kemudian Typeform, terus kemudian Zoho Survey dan lain-lain Pak. Survei Planet, cuma mungkin yang kenapa kita menggunakan Google Form? Karena itu yang familiar dengan orang-orang kita kan kenalnya Mbah Google gitu kan. Iya. Tapi kalau yang aplikasi yang lain tuh kan walaupun sama-sama gratis, mereka tidak kenal dan jarang orang gunakan. Makanya mungkin kelebihannya di Google Form ini familiar lah terhadap kita semua itu. Mungkin salah satunya itu Pak. Iya, betul. Setuju Pak Roni. Setuju aja. Sama Setuju. support juga mungkin ya. Support di beberapa perangkat. Ada perangkat laptop, handphone, Android, iPhone dan lain-lain ya, support ya. Mungkin yang lain juga support Pak, cuma kita nggak pernah nyoba aja gitu. Iya, betul Pak. Sama di Google Form banyak temennya. Iya betul. Nyambung Ada kemana-mana. Classroom, ada yang lain gitu ya. Iya betul, nyambungnya kemana-mana Pak. Nyambung kemana-mana. Email juga punya dia gitu. Ya. Cuma satu yang saya masih belum puas jawaban tadi Pak. Ya. Apa Pak? Itu video TikTok tadi belum coba masuk tuh. Barusan saya coba masuk ke Google barusan. Nah ternyata Ya. di sini yang bisa masuk tuh hanya linknya saja, itu pun di YouTube. Jadi yang diminta tuh penelusuran video dalam bentuk YouTube, kayaknya URL-nya nanti yang masuk di sana. Oh jadi nggak bisa kita misalnya satu nomor ada yang sifatnya demonstrasi video begitu terus bawahnya jawabannya apa gitu nggak? Nggak, kalau Nggak bisa ya, Pak? tulisan saya buka, kecuali kalau misalnya gambar. Kalau gambar kita bisa sunting di mana aja. Iya. Oke Pak. Kita bisa sunting dari file yang ada di hard disk atau kamera, atau melalui URL langsung bisa, atau di Google Drive-nya langsung bisa juga itu untuk gambar. Kalau video nggak bisa, dari saya cek. Baik Pak. Berarti saya nggak bisa ngeliat Pak Basit main TikTok nih ya. Aduh. Oh iya, sekedar mengingatkan Bapak Ibu, di chat sudah ada link presensinya. Bapak Ibu silahkan mengisi link presensi melalui link yang ada. Linknya sudah disebar di chat, silahkan Bapak Ibu mengisinya. Oke, masih ada pertanyaan lagi atau mau berbagi informasi lagi, silahkan. Mungkin dari Pak Ajit atau Ibu Nafika, silakan. Kalau nggak ada, saya simpulkan, Pak. Ya, kalau memang tidak ada lagi, Biar bisa masak, ya, menunggu Pak buka Abdul, puasa. silahkan menyimpulkan. Ya, kesimpulan dari apa yang saya bicarakan dan tambahan dari teman-teman yang luar biasa tadi adalah formulir online Google ini bisa untuk membuat tugas kuesioner dalam hal perkuliahan, terus presensi yang biasa kita lakukan setiap kali ada kegiatan seperti ini, dan tersedikit juga yang menggunakan platform ini untuk pendaftaran, seperti dalam sebuah acara seminar atau bahkan pendaftaran sekolah yang sekarang nih PPDB yang hari ini mau berlangsung.
beberapa orang memakainya untuk mendapatkan data yang nantinya dimuat dalam bentuk jurnal atau yang tadi dalam bentuk Excel yang tadi. Terus kelebihan dari platform ini, Google ini memiliki pengolahan data yang sudah terinput nantinya bisa dikelola menjadi sebuah diagram juga, sehingga pemilik form bisa mengelola hasil data yang sudah diperoleh dengan sangat mudah. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari beberapa masukan tadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih juga Pak Host, Bapak Sony. Pak Roni, selamat ketemu nanti setelah tarawih. Oke, kejang dulu. Oke, Ya, terima kasih buat saya kembalikan ke Pak Moderator. presenter hebat kita Pak Abdul Basit yang telah memberikan pemaparan materi yang hebat tentang rekrutmen menggunakan form digital. Melalui Google Form ini juga kita bisa membuat kuesioner untuk ujian atau formulir pendaftaran seperti itu yang lebih simpel, lebih mudah diakses. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami di room kami dalam pembahasan tentang rekrutmen menggunakan Google Form ini. Terima kasih telah bergabung. Mungkin dari Pak Sony sebagai host, silahkan untuk menutupnya. Mas Sony, bangun. Pak Sony sudah mau buka, Pak. Wah, malah tidur nih. Pak Sony. Oke. Waduh, tinggal buka. Sambil menunggu host, silahkan. Oke, Di halo. sini sudah azan. Bagi teman-teman di sini yang mau menyiapkan untuk berbuka. Ya Pak Yandri, Oh ya, ya Pak Yandri, terima kasih. sudah masuk. Ya, terima kasih banyak Pak Yandri sebagai moderator kita. Oke, terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian dan juga di sini ada presenter kita, guru hebat kita Pak Abdul Basit SPD dari SMA Negeri 1 Tegawaru. Terima kasih banyak kepada Bapak moderator kita, guru hebat kita Pak Yandri S. Endun MPD dan dari SMP Angkasa Kupang, dan saya selaku host, saya Sony bawa dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Kita cukupkan acara ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa, Bapak. Selamat berbuka semua. Mangga masukannya Bapak instruktur kita, Pak Wahyu. Kalau ada yang harus